Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah fikih yang berkaitan tentang zakat dua yang di dalamnya yaitu terdapat zakat kontemporer dan regulasi zakat di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Abdul Rafiq dan Muhammad Zamhari dan Nur Fatimah Zahra. Oke, langsung saja kita menuju pokok pembahasan materi, yaitu tentang zakat kontemporer. Oke, materi yang pertama yaitu zakat kontemporer. Fikih zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selain masalah hukum, masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Memahami fikih zakat dalam perekonomian modern perlu disandarkan setidaknya pada 4 pokok pikiran, yaitu yang pertama, pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal, yang mewajibkan semua jenis harta supaya dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, berbagai pendapat dari ulama klasik maupun kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Dan untuk yang ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam bahwa menetapkan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibanding dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu yang konvensional. Petani yang kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya di bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama seperti yang terjadi di negara-negara industri ini. Di dalam zakat kontemporer atau zakat era modern, kami akan menjelaskan materi tentang zakat profesi, zakat saham, dan zakat perusahaan di dalamnya. Oke, yang pertama yaitu zakat profesi atau zakat penghasilan adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan atau menghasilkan uang yang memenuhi nisab. Syarat wajib zakat profesi yaitu merdeka. Seorang budak tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat karena tidak memiliki sesuatu apapun. Islam. Yang kedua yaitu Islam, seorang non-muslim tidak wajib membayar zakat. Untuk yang syarat yang ketiga yaitu balik dan berakal. Untuk syarat yang keempat yaitu harta yang dimiliki merupakan harta yang wajib dizakati. Harta yang dimiliki telah mencapai nisab. Dan yang berikutnya yaitu harta yang dimiliki adalah milik penuh. Dan yang terakhir adalah telah berjalan 1 tahun atau cukup haul atau ukuran waktu masa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi zakat saham, zakat perusahaan, dan regulasi zakat di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya Mas Muhammad Zamhari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamhari. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Mas Abdul Rafiq. Jadi, zakat saham dan ketentuannya. Syekh Abdurrahman Isa memandang bahwa zakat saham bisa ditentukan setelah melihat apakah saham tersebut dikeluarkan atau dimiliki seorang untuk industri murni, seperti hotel, perusahaan, pabrik, dan usaha-usaha yang mengadakan kegiatan dagang. Dalam masalah ini, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah keuangan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut.
yang zakat perusahaan dan ketentuannya. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan oleh Islam diwajibkan zakat. Ada dua macam. Pertama, kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhan, yaitu dari modal dan keuntungan investasi. Setelah setahun, seperti yang berlaku zakat ternak dan barang dagang, besar zakatnya adalah 2,5%. Yang kedua adalah kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuangannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu. Besar zakatnya adalah 10% atau 5%. Harta perniagaan atau perdagangan terdiri dari berbagai macam jenis, antara lain 1. Berupa barang dagangan yang beredar seperti mobil, traktor, berbagai mesin, dan lain-lain. Yang kedua, berupa barang mobil yang digunakan untuk bekerja, alat-alat seperti mesin tulis, dan sebagainya. Yang ketiga, barang-barang yang tidak bergerak seperti gudang, tanah kosong, dan lain-lain. Yang keempat, berupa berbagai macam piutang seperti piutang pembelian di angsuran selama beberapa tahun, piutang yang pelunasannya telah ditetapkan pada waktu tertentu. Ada pula yang menurut akuntansi disebut. Selain itu, masih ada pula berbagai macam barang dagangan yang berbeda berada di tangan badan-badan perwakilan. Yang terakhir, regulasi zakat di Indonesia. Zakat telah menjadi salah satu sumber daya yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuk di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan Wetblad nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Tujuan keluarnya dari peraturan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat dari para naib. Para naib tersebut bekerja untuk meletakkan administrasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda tanpa memperoleh gaji untuk membiayai kebutuhan mereka. Bila ada kurang lebihnya dari saya mewakili kelompok saya ingin mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.